Ada kata-kata memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini beberapa hari ini setelah kita deklarasikan untuk dukungan ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, beberapa kawan-kawan kita yang dulu seperjuangan untuk menolak mandatori itu merasa dikhianati oleh kita. Ya, kenapa? Karena Anies Baswedan itu kan isunya adalah anggota World Economic Forum WEF, ya, dan kita nggak suka sama WEF. Dan Anies Baswedan itu gubernur yang pernah mewajibkan vaksin, bahkan mendenda orang yang nggak vaksin itu ada. Jadi berita-berita tentang itu, dan itu alhamdulillah ya, kami tahu itu, kami sangat tahu. Dengan mendukung Anies bukan kami mendukung program itu, justru sebaliknya. Kami termasuk yang paling akhir mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan ini. Kami melihat dari 3 calon ini mana yang paling layak bagi kami untuk melanjutkan perjuangan. Alasan kami yang paling utama adalah adanya fakta integritas. Ada fakta integritas. Dan selain ada fakta integritas yang nanti akan kita bacakan, yang 2 lagi, ya, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu sama juga. Ya, mereka bukan pemimpin yang bagi kami yang akan memperjuangkan masalah mandatori kemarin. Jadi bagi kami 3-tiganya untuk masalah kesehatan ini sama aja. Ya, mau Anies Baswedan, loh, Babe kenapa sekarang jadi dukung Anies? Ini nih alasan paling utamanya. Karena kami mau terus berjuang gitu. Andai kata tidak ada fakta integritas, maka kami juga tidak akan mau mendukung Anies, enggak. Tapi ada fakta integritas gitu. Sementara yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Yang lain cuma janji politik. Beda dengan kontrak politik. Dan Anies Baswedan sampai hari ini alhamdulillah aja, masalah hukum yang lain juga program-programnya kita lihat jelas, clear, ya. Sehingga kami putuskan untuk mendukung. Lalu apakah kalau sudah mendukung Anies itu mendukung mandatori? Sangat tidak. Sangat tidak. Justru gini. Buat kalian-kalian yang anti vaksin gitu, anti mandatori, kami mau nanya gitu sebenarnya, kalian punya jalan lain nggak gitu? Atau mungkin mau mempengaruhi kami untuk golput? Bagi kami golput bukan jalan keluar. Bagi kami golput itu bukan jalan keluar.
Anies Baswedan ini, walaupun dia ada isu anggota WEF, dia pro-vax, dia pro-mandatori, tapi dia ada perjanjian sama kita gitu. Ada fakta integritas Ijtima Ulama itu, ada. Dan itu menjadi pegangan kami. Karena yang dua juga sama. Yang dua sama, tapi nggak ada fakta integritasnya juga. Jadi, wah, ngapain gue dukung yang itu, ya kan? Terus golput juga bukan pilihan buat kami, bukan solusi. Golput itu bukan solusi bagi kami. Bagi kami, perjuangan itu mau peluang sekecil apapun ya tetap berjuang. Daripada cuman golput terus kita nyinyirin Anies begini, Prabowo begini, Ganjar begini. Kita cuman bisa nyinyir tanpa solusi. Itu buat gue goblok banget gitu. Jadi ini menjadi alasan ya. Bukan kami jadi penjilat Anies terus kalau udah dukung Anies kita dukung mandatori gitu. Enggak lah. Enggak setolol itu gue. Dan andai kata di fakta integritas juga nggak ada poin tentang kesehatan, kami juga nggak mau gitu. Ya, kami ini mau berjuang dengan sekecil apapun kemungkinan, kami tetap akan berjuang. Paham ya? Dan andai kata kita golput, tetap aja salah satu dari 3 itu jadi gitu. Dan kita juga tetap akan berjuang kan gitu. Jadi kami menaruh dukungan itu karena kami melihat ada peluang di Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk membantu rakyat memperjuangkan hak-hak kedaulatan kesehatannya. Nih kita bacakan fakta integritasnya ya. Kita bacakan fakta integritasnya nih. Ini ada nih fakta integritasnya. Pesan dari Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 yang diselenggarakan di Aula Masjid Az-Zikra pada Sabtu 18 November 2023. 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah yang terdiri dari 13 poin untuk dilaksanakan oleh pasangan Amin jika atas izin Allah SWT terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 adalah sebagai berikut. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari rongrongan sekularisme, Islamofobia, terorisme, separatisme, dan imperialisme. 2. Menjalankan secara konsisten TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang mengamanatkan untuk menutup celah baik secara hukum maupun politik bagi kebangkitan PKI. 3. Menjalankan amanat perundang-undangan anti penodaan agama sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 1 /PNPS /1965 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP pasal 156A sehingga siapapun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama termasuk para bazar pengadu domba, umat beragama, dan pemecah belah bangsa. Oke? Dari ngamanin Indonesia dari komunis, penodaan agama, ini baru 2 poin nih. 3 poin. Oke? 4. Menghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini juga menjadi dasar kami tuh, poin nomor 4 itu. Jadi masalah mandatori itu sekarang dengan kita bergabung ke Ijtima Ulama ini, kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong ulama juga. Kemarin mana? Malah terpecah belah kita. Waktu 2020, waktu COVID-19. Ini dengan adanya Ijtima Ulama ini jalan keluar juga. Dengan kita bergabung bersama ulama, kalau ada apa-apa, umpamanya insya Allah Anies menang, terus ada apa-apa, ulama juga kita bisa ajak. Lebih besar kita. Oke, lanjut ya. 5.
melakukan revolusi akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menjunjung Indonesia bertakwa dan berkah dengan melindungi masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan Pancasila. Bagus juga kan? Bagus. 6. Menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional. Alhamdulillah. Lanjut ya. 7. Mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Ini poin yang paling penting. Ada kata-kata memperbaiki segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Nggak harus mandatori. Ini yang kita pegang ini, poin ke-7 ini. Ini kenapa alasan kami paling kuat untuk mendukung Anies Baswedan. Oke, kita lanjutin dulu nih. 8. Memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga asing ke Indonesia. Bila dibutuhkan, mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri, serta untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas Indonesia. Tuh. Buruh juga diperhatikan. Ini 9. Memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajah Zionis Israel sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta melarang penyebaran paham Zionisme karena mengandung ajaran-ajaran apartheid yang rasis dan fasis. 10. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakkan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. Ini juga penting. Kita berapa kali itu waktu pandemi kemarin kita merasa ditindas dengan hukum. Ini juga penting. 11. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan. 12. Menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi. Tuh, selama pandemi kita berapa kali demo? Berapa kali? Emang didengar? Nih, dengan adanya ini, insya Allah pintu diskusi terbuka. Ayolah mikir. 13. Memperkuat profesi advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum,
serta melaksanakan program land reform untuk memberantas para mafia tanah, buruh, kesehatan, mafia tanah, kebebasan berpendapat. Tuh, ada semua. Kami selaku pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden dalam pemilihan umum 2024 menyatakan memahami dan siap untuk melaksanakan pesan yang dihasilkan ijtima ulama dan tokoh 2023 di atas. Bogor, 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan 30 November 2023, yang bertanda tangan Anies Rashid Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar. Gak ditandatangani. B. Kalau umpamanya Anies terpilih terus nggak melaksanakan ini, kita tuntut lah. Yang lain juga sama, kita tuntut. Minimal kita memberikan dukungan kepada calon yang bisa memberikan kesempatan kita untuk tetap berjuang dengan ada tanda tangan mereka gitu. Kita bisa nagih janji mereka. Dan buat kalian yang ngecap kami setelah kami mendukung Anies ini dicap penjilat, kami tahu isu tentang Anies itu anggota WWF, kami tahu. Anies yang pro mandatori, kami tahu. Anies yang pro vaksin, kami tahu. Tapi dia berani berjanji dengan bertanda tangan di hadapan para ulama. Dan golput bagi kami bukan pilihan. Yang lucunya, buat yang ngecap-ngecap kami itu, ada nggak solusi lebih baik? Melalui perdebatan di Twitter, di Instagram, kami tanyakan solusinya. Ada solusi lebih baik? Mereka nggak menjawab. Mereka nggak bisa. Nggak ada solusi. Bisanya cuma nyinyir. Ayolah. Bagi kami, dengan mendukung 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, itu adalah solusi. Walaupun itu bukan yang terbaik. Tapi itu solusi. Solusi. Solusi untuk tetap melanjutkan perjuangan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini konten gua buat setelah adanya perdebatan di Twitter dengan kelompok yang dulu sejalan dengan kami. Sekarang seolah-olah kami ini jadi penjilat. Oh maaf, kami mendukung bukan menjilat. Ini alasan kami. Kenapa kami mendukung 01? Kami mendukung dengan alasan. Bukan tanpa alasan. Bagi kalian yang menuduh kami menjadi penjilat, apa solusi dari kalian? Apa solusi dari kalian? Kalau nggak ada solusi jangan nyinyir. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradhu walinaya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuman bisa nyinyir kayak mama lu, kasih jalan keluar dong. Ayo, diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.